ada measure-nya, termasuk ada aliran flow di mana dia itu angin dari atas itu mantul ke bawah, tapi nggak bikin berantakan api di bawah, tapi dia langsung kena flow apinya itu balik ke atas lagi. Ya itu ada measure-nya. Kenalin, aku Yunan. Kebetulan aku founder dari Kebul Firewood. Oke. Ya. Nah, Mas Yunan itu capek mete ya karo saya, Mas. Ya. Betul-betul wong Jawa. Ya. Oke, Mas, kita Kebul. Tell about the Kebul story. Awalnya piye? Kok iso dadi Kebul? Ya. Kebul itu kan sebenarnya bahasa dari Jawa ya kan, Ya. artinya ngebul, identik dengan sesuatu yang ada asap-asapnya ya kan. Nah, itu mungkin relate dengan konsep saya yang tadinya Kebul Firewood itu kan sebelumnya, nah, kita udah melewati 1 dekade ya, 10 tahun. Jadi dulu kan burger bakar kebul, tapi konsepnya sama, kita dibakar. Tapi dulunya itu dibakar dengan lava rock. Jadi tetap ada api dari apa itu biasa dari flame dari gas itu, terus di atasnya batu ada lava rock atau batu gunung, ya kan. Nah, baru setelah kita melewati 1 dekade, kita rebranding dan kok kayaknya lebih relate banget dengan story behind saya yang sebagai anak gunung, anak kampung lah, dengan wood fire, gitu kan. Kenapa kok akhirnya Kebul dari yang dulu menjadi seperti ini? Ya, mungkin salah satunya kita pengen kayak meningkatkan value sama pengen bikin entry barrier lagi ya kan, karena kebetulan dulu saya waktu bikin burger bakar kebul mungkin menjadi salah satu juga pionir dengan metodenya mungkin banyak, tapi secara merek penamaan pakai burger bakar itu mungkin menjadi salah satu pionir juga. Lambat laun di mana saya pernah dapat peak-nya itu, terus ya udah menjadi kayak hukum pasar, akan ada yang ngikutin kita, dan saya juga istilahnya wajar lah gitu ya. Tapi itu justru malah bikin kita tertantang untuk bisa ngulik secara value lagi. Dan setelah kita melewati 1 dekade, terus kita ketemu value dengan wood fire ini, kok sangat-sangat benar-benar bisa mewakili dari story behind aku gitu. Dari tahun berapa tuh, Mas? Ya kita mulai dari 2012 mungkin. 2012. Ya. Sebelumnya jenengan apa tuh? Kok moro-moro aku pengen bikin burger? Oh, burger ya? Iya. Ya, memang sukanya burger. Oke. Ya kan. Tapi kalau pilihan bisnis makanan sebenarnya bukan cuma burger, ya kan. Dulu ada beberapa varian yang pengen saya, seperti kayak dimsum atau ramen. Iya. Cuman waktu itu untuk mendapatkan informasi material itu kok tidak seperti burger yang mungkin relatif lebih mudah untuk didapatkan supplier material pendukungnya. Akhirnya udahlah, saya kayaknya pilihan saya ke burger aja gitu kan. Dan ternyata identity burger itu malah menjadi dekat dengan personality. Iya, menjadi dekat dengan personality saya secara story behind gitu kan. Nah, itu. Kemudian Kebul mengubah konsep. Iya. Mengubah konsep menjadi wood fire. Wood fire, ya. Sejak tahun berapa menjadi wood fire? Kita mulai November 2022 kemarin, kita eksekusi secara equipment dapur dulu. Baru kita kayaknya launching untuk wood fire itu kalau nggak salah itu di Oktober kalau nggak salah ya. Oktober 2022 kemarin. 2022. Kayaknya kita udah berganti menjadi Kebul Firewood. Gitu. Kebul Firewood. Iya. Apa yang membedakan? Maksudnya kan firewood itu susah.
bermain api langsung Iya. itu tuh tidak mudah. Iya. Berbeda dengan kita hanya main gas, hanya knob diputer segala macam. Betul. Sedangkan jenengan kan ya ada staff, ada Iya. apa. Kalau jenengan mungkin Iya. sudah fasih ya. Iya. Kesusahan jenengan apa untuk ngajari staff segala macam dan model seperti ini, treatment seperti ini tuh susah untuk diduplikasi. Iya. Jenengan harus apa? Ya pertama-tama mungkin kita juga harus terjun langsung, ya kan, trial error untuk menciptakan teknik kurasi dari tingkat kekeringan kayu di luar dari jenis kayu tertentu sampai teknik bikin starter wood fire-nya itu juga tetap harus kita contohkan langsung gitu kan. Tapi itu juga nggak terlalu lama juga kok, ya kan, nggak terlalu lama. Pasti sekarang mereka udah bisa akan autopilot paham. ya? Ya udah bisa. Tapi tetap ngontrol tiap hari. Ya tetap akan kontrol. Kita pernah mengalami peak di mana satu outlet kita pernah, mungkin kita sering di harian atau weekday itu kita sampai 1.000 sampai 2.000-an lah bisnis per hari, ya nggak? Tiba-tiba kita itu memasuki di mana semua orang itu metode pembeliannya lewat platform online. Benar. Saya pikir memang terjadi perubahan secara perilaku. Akhirnya kita juga nggak menutup diri bahwa itu bagian dari dinamika behavior marketnya kan. Akhirnya kita buka 2 outlet lagi khusus untuk pembelian online, dan kita join dengan 3 platform online waktu itu, ya kan. Tapi waktu itu memang kita mungkin diuntungkan karena kita udah lumayan punya customer base. Benar. Sehingga kita sedikit banyak dapat privilege lah secara pembagian revenue sharing-nya, ya kan. Tapi di tengah perjalanan memang mereka platform online itu kan sebenarnya valuasinya bisa besar karena ya memang mereka itu ada injek dari kapital ya. Begitu mereka mungkin udah orientasinya untuk profitable, akhirnya kan tetap mereka pengen mencari di mana yang bisa menghasilkan profit. Salah satunya mungkin ya merchant itu kan akan di revenue ulang, ya kan? Ya, secara revenue sharingnya, ya kan? Nah, mungkin termasuk kita dulu juga dapat imbas dari perubahan itu. Jadi saya kok merasa kayak jujur aja pengen meningkatkan bargaining power saya gitu kan. Jadi saya setelah rebranding menjadi Kebul Firewood, saya exit semua dari semua platform online. Dan sebenarnya itu juga semacam menjadi kayak saya itu pengen menciptakan brand awareness di merek Kebul Firewood itu udah seberapa secara ininya gitu loh, secara engagement-nya gitu kan. Jadi sampai saat ini ya kita masih exit lah dari semua platform online gitu kan. Jenengan nggak ikut kehilangan banyak sekali customer dari sini? Kalau secara sales tetap kita ada penurunan. Mungkin kita kena kontraksi sekitar 30% dari kita keluar, ya nggak? Cuman goal saya sebenarnya kan cuman pengen membangun engagement secara langsung dulu, bahwa experience orang beli kebul, melihat atraksi wood fire kita itu akan bisa membangkitkan emosional lagi gitu kan. Membangkitkan emosional di mana value yang pengen kita sampaikan itu akan lebih nyampe daripada orang beli secara online. Bahwa akhirnya mereka akan repeat ordernya melalui kanal platform online yang mungkin suatu saat kita buka. Itu kita udah bisa mentransfer value kita. Oke, gitu. paham. Berarti jenengan bisa dikatakan tidak anti dengan platform online. Tidak anti. Tetapi jenengan ingin membangun brand Kebul ini supaya bisa tetap di mindset orang-orang. Iya. Baru setelah itu jenengan suatu saat akan kembali ke. Iya, mungkin akan kembali. Tetap akan ada memberikan istilahnya solusi buat customer yang memang tidak mungkin kan
tengah kota yang mobilitasnya dan trafficnya benar-benar crowded kayak gini kok kita tidak memberikan solusi untuk mereka harus beli, harus datang ke harus offline itu kan kayaknya terlalu ini banget kan. Pertama, mungkin zamannya saya sampai mengeksekusi produk burger itu mau nggak mau kan ada kayak role model. Bener. Nah, satu yang saya tangkap karakter orang kita sebenarnya itu kan suka jenis burger sebenarnya yang wet burger atau burger basah, ya kan? Bener. Karena kalau yang American burger itu terlalu dry banget ya. Kok kayaknya nggak begitu bisa mewakili karakter orang kita. Jadi pemilihan untuk burger saya ya harus yang termasuk jenis yang wet burger. Otomatis harus ditampilkan dengan lumeran mayones. Dan mayones yang menurut saya masih bisa diterima, itu bukan mayones yang kelihatannya itu too sour banget. Iya kan? Too sour itu juga kayaknya bukan mewakili karakteristik masyarakat kita yang suka yang mayones terlalu asem gitu kan. Jadi saya lebih ke agak manis. Gitu kan. Dan itu buat sendiri? Ya, saya sampai detik ini bikin sendiri. Gitu. Ya. Apa aja Mas yang bikin sendiri dari burger itu? Apa? Semuanya? Yang bikin sendiri berarti semuanya? Oh, semua waktu itu bikin sendiri. Dari ban burger, patty, sampai mayones. Tapi belakangan ini memang setelah kita tutup menjadi satu outlet, kita lemparkan ban burger kita ke salah satu produsen dengan resepi bakery. sendiri tapi Iya, dengan formula resepi. Ya. Dan spek Ya. dari Mas Junan sendiri. Iya. Contohnya secara visual aja burger kita bannya itu kan nggak beraturan. Karena justru malah saya itu maksudnya gini, bukan dicetak di dalam loyang burger yang rapi, bulatnya itu presisi. Karena justru malah yang kita angkat artisannya itu kan lebih dapat bentuknya yang kadang-kadang nggak presisi ya itu kan. Human touch-nya. Human touch-nya itu akan lebih kuat kan. Benar. Iya. Benar. Sampai pickles juga bikin sendiri. Iya, pickles. Tadi aku lihat dengan buka. Iya, pickles. Itu saya namakan dill pickles ya. Jadi kita bikin fermentasi timun dengan suhu chiller yang kita panen dari mulai bikin itu kira-kira di hari ke-5 sampai hari ke-6 kita udah dapat pickles yang udah siap untuk dipakai dengan rasa agak salty tapi tidak too sour ya kan, half sour ya kan, setengah asem aja. Enggak. Iya, karena kalau yang too sour itu sekali lagi itu bukan kayak budaya kuliner kita menerima pickle yang terlalu too sour banget itu kayaknya asing gitu. Saya sendiri juga asing gitu kan. Benar. Saya sempat melihat Instagram Kebul. Jenengan itu sering apa ya kayak mengedukasi audiens jenengan dengan ya berkebun segala macam gitu. Apa tujuan dari konten-konten itu? Satu, saya mungkin lahir besar di lingkungan yang dekat dengan farming, ya kan. Jadi sebenarnya saya itu juga melihat ada keprihatinan di mana usia petani-petani kita itu sekarang udah tidak ada regenerasi. Pilihan menjadi petani itu kan udah bukan menjadi prioritas atau pilihan utama. Padahal sebenarnya bidang usaha farming atau pertanian itu kalau bisa dikerjakan itu juga tetap bisa istilahnya bisa memberikan benefit atau feedback secara ekonomi. Benar. Iya kan? Benar, setuju. Itu sekarang kita itu bisa melihat petani-petani muda itu boleh dibilang kita itu udah mulai kehilangan. Yang tersisa hanya petani-petani tua. Nah, saya itu lahir besar dari lingkungan seperti itu yang dulu itu saya itu kecilnya akrab dengan budidaya seperti jagung,
timun. Bahkan saya kecil ingat itu zamannya saya kalau misalnya pulang sekolah SD itu, saya pakai ketapel nyari burung gitu kan di sawah. Itu begitu menemukan timun atau tomat yang mungkin paginya itu habis disemprot pestisida. Itu cuma saya petik, saya oles-oles ke kaos, saya makan. Gitu kan. Saya makan itu. Tapi kembali lagi begitu saya rebranding menjadi Kebul Firewood ini akan relate dengan kayak flashback dengan kehidupan kecil saya gitu. Nah, itu bisa memberikan semacam DNA bahwa Kebul Firewood itu benar-benar secara value dan DNA itu ada gitu loh. Punya DNA, punya value gitu kan. Dan itu yang mau jenengan bawa ya, kayak experience itu. Iya kan, ya tadi jenengan di kebun metik sendiri. Anda ingin membuat audiens Anda tuh dekat dengan itu. Iya, dan ternyata secara engagement, ternyata yang sampai saat ini masuk di beranda exposure yang berkebun itu. Bener. Tumbuh lagi, terus tumbuh. Ternyata tetap orang kita itu tetap sebenarnya ada berupaya pengen kembali dekat dengan alam gitu loh. Kebul mungkin tetap di generasi saya yang notabene saya foundernya akan tetap kiblatnya menjadi artisan burger artisan burger bar juga enggak, tapi tetap akan menjadi kayak artisan burger. Entah itu kiblatnya nanti saya kok akan merubah menjadi benar-benar artisan burger bar, tapi tetap artisan burger itu akan tetap menjadi kayak pegangan kita, gitu kan. Oke. Berarti jenengan kiblat kita. Gitu. Enggak terus Kebul menjadi bisnis modern sekarang kan buka di mana-mana, ini di mana-mana. Jenengan tetap mau ada sentuhan dari... Iya, enggak. Saya justru malah pengen jadi anti mainstreamnya, gitu kan. Saya tetap akan menjadi anti mainstreamnya. Dan itu tidak akan saya sesali kalau secara valuasi atau secara portofolio saya tidak ada apa-apanya. Enggak masalah. Karena sekali lagi, kepuasan saya bukan di pencapaian secara portofolio atau valuasi, gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke pilihan lah. Bisnis model itu kan pilihan ya. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang benar. Itu kembali lagi ke perspektif orang beda-beda. Beda-beda. Jangan lupa subscribe, like, komen akunnya Curaber, karetnya 2. Oke?